Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus ya. Nah, ini soal ini pernah dan selalu ya, setiap tahun itu ada masuk di ujian untuk masuk perguruan tinggi ya. Ini kalau yang berminat untuk lulus ya harus semangat belajar, dan salah satu usahanya adalah mempelajari di mungkin YouTube salah satu cara sekarang untuk belajar ya, bukan hanya di sekolah ataupun di bimbingan belajar, tapi juga YouTube bisa jadi sarana untuk belajar. Oke, semoga dengan mengikuti video kali ini kalian mendapatkan manfaat ya untuk bisa memahami tentang konsep gerak lurusnya dan mampu mengerjakan soalnya ketika ada ujian nantinya. Oke, baiklah, kita langsung aja ke gerak lurus. Ini sesuai dengan judulnya, geraknya berupa lintasan lurus ya. Namanya juga gerak lurus ya. Nah, besaran apa aja yang ada di gerak lurus? Pasti harus sudah tahu tentang simbol-simbol ya, ini hanya di rumus ya. Tapi di sini ada besaran fisika yang harus kalian pahami, ada besaran panjang ya, panjang, tapi di sini yang kita gunakan adalah jarak tempuhnya. Ya, ada juga nanti perpindahan. Beda lagi dengan perpindahan ya. Ada lagi dengan perpindahan. Nah, jadi gini, kalau jarak ini dia hanya besarannya saja tanpa ada arahnya. Sedangkan perpindahan ini besaran vektor. Jadi harus ada besaran, ada arahnya. Misalnya ke kanan atau ke kiri seperti itu. Oke, baik ya. Nanti biasanya disimbolkan, ada yang pakai simbolnya S ya, ada pakai simbolnya X. Ya, bisa delta juga. Kalau di sini katakan S, di sini nanti mungkin ada delta S. Kemudian kalau ada X, mungkin ini delta X. Ya, perpindahan berarti akhir dikurang awal kalau perpindahan ini. Nah, kalau jarak ini seluruh lintasan yang ditempuhnya ya, kalau jarak. Oke, lalu setelah itu ada lagi apa? Ada lagi kelajuan ataupun kelajuan dan lagi kecepatan. Nah, di sini juga berbeda ya, ini vektor, ini skalar ya, ini skalar. Sedangkan ini besaran vektor, harus ada arahnya gitu. Nah, tapi simbolnya sama-sama V ya di situ, V-nya. Lalu ada apa lagi? Ada lagi namanya percepatan. Percepatan nih. Dan juga ada perlajuan ya. Nanti simbolnya di sini A. Nah, ini besaran ya. Kemudian ada apa lagi? Ada besaran waktu. Oke, ada besaran tentang waktu ya. Itu biasanya pakai simbolnya T. Bahasa Inggrisnya time ya. Kalau percepatan tadi acceleration A. Kalau kelajuan atau kecepatan V. V ini velocity ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk rumus-rumusnya ya. Coba kita lihat di sini ada gerak lurus. Ini terbagi, kalau di konsep yang kita gunakan ada dua. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau yang jika gerak lurus beraturan ini GLB kita singkatnya ya. Nah, di sini V-nya tetap ya. Jadi V-nya ini akan tetap konstan ya. Nah, atau percepatannya 0. Lalu kalau rumusnya yang kita gunakan sini V kecepatan atau kelajuan tadi, jarak per waktu ya. Nah, kalau dalam bentuk katakanlah ya, di sini ada dibuatnya grafik antara kecepatan dengan waktu. Dia karena tadi konstan. Nah, perhatikan ini dia lurus ya, seperti ini. Oke. Konstan, dia tetap pada saat waktu kapanpun besarnya sama. Nah, kalau dia dalam bentuk S dengan T, jarak terhadap waktu, dia berubah karena setiap waktu posisinya berubah ya. Misalnya T1 dia di sini, ini S1. Ketika di sini kita buat T2, jaraknya menjadi S2 di sini. Nah, ini nanti kalau ditanya berapa jarak di sini, S-nya ini kan berarti sama dengan V kali T ya. Berarti sama dengan luasnya ya. Nah, luas dari kurva itu merupakan jarak ya. Oke, lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau singkatnya GLB, kita anggapnya namanya gerak lurus berubah beraturan. Sesuai dengan namanya, dia lintasannya bentuknya lurus, tapi di sini kecepatannya berubah secara teratur ya. Kecepatannya berubah secara teratur.
Atau dengan kata lain percepatannya tetap. Kalau di awal ini kan percepatannya tidak ada percepatan. Itu di GLB. Di sini percepatannya 0. Sedangkan di sini dia tetap. Nah, rumus yang digunakan ada seperti ini. Ini harus dihafal ya, diingat ya biar gampang untuk menyelesaikan soal. Nah, VT itu kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, ya, A-nya percepatan kali T. Jadi VT sama dengan V0 tambah AT. Lalu ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. S ini jarak tempuhnya. Nah, S itu jarak tempuh tadi adalah sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini diingat ya biar mudah nanti pengertian soal. Nah, kalau lihat dari grafiknya V sama T, dia bentuknya linear tapi berubah. Jadi kecepatannya pada saat di sini berubah di T1, di sini V1 atau V0 ya. Sini T2, di sini jadi VT-nya gitu. Ya. Nah, T di sini apa? T di sini adalah ya perubahan waktunya tadi di sini. Oke. Nah, jaraknya itu sama dengan luas kurva ini. Ya, jadi jarak itu sama dengan luas kurva. Oke, luas kurvanya ya. Jadi tergantung kalau ini trapesium atau segitiga ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk antara jarak dengan waktu, berarti dia kurvanya bentuknya parabola ya, bentuk parabola seperti ini. Lengkung dia ya. Oke, tadi saya katakan juga bahwa jarak tadi adalah luas dari kurva, ingat V dengan T ya kurvanya, kecepatan dengan waktu. Oke, langsung kita lanjut ke gerak vertikal. Ini sekedar info juga ya. Ini sebenarnya gerak lurus berubah beraturan juga, tapi dengan catatan A-nya kita gantikan dengan min G. Minus kenapa? Karena arah G itu ke bawah, ke pusat bumi ya. Kan dia minus. Ini rumusnya dihafal juga. Tapi dengan catatan di sini delta Y-nya adalah H ya. D ada juga yang buat ini tinggi ya. Y itu tinggi ya, tinggi akhir, tinggi awal tambah V0Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, ini rumus untuk sebenarnya dari sini awalnya. Oke, agar lebih memudahkan pemahaman, ini saya ada beberapa soal ya, ini akan kita bahas soal ini. Nah, biasa dari contoh soal itu lebih mudah memahaminya. Oke, kita lihat soal nomor pertama, nomor 1 lah kita katakan. Mobil A dan B bergerak saling menjauh ya. Ini ingat nih, saling menjauh ya. Pada saat T sama dengan 0 dari posisi awalnya sama, berarti dari posisi yang sama. Dengan kecepatan konstan berturut-turut adalah ini A-nya, VA-nya 20, ini VB-nya 30. Pada saat T sama dengan titik-titik, keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Ini jarak S-nya. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu, maka kita tanyanya SA. Oke, kita gambar dulu ilustrasinya ya. Ini saya gambarkan dulu ilustrasinya. Jadi misalkan di sini ada, kalau gambar mobil agak susah, ini saya buat titik aja. Seperti ini mobil A yang bawah, ini yang B yang bagian atasnya. Nah, ini kita lihat di sini, katanya kan saling menjauh. Kita kasih tahu mana yang ke kanan kiri, kita aja prediksikan. Misalkan saya anggap ini yang ke kanan ini sebagai VA, ya, kecepatannya sebagai 20 tadi kan meter per sekon. Si B-nya menjauh, berarti kan harusnya ke kiri si B-nya. Atau bisa aja si A-nya ke kiri, si B ke kanan ya. Itu sama jawabannya. Sini VB-nya tadi 30 ya, jadi PB-nya sama dengan 30 meter per sekon gitu. Nah, kemudian pada saat T ini, saat T sama dengan 0 tadi awalnya, ini awalnya masih satu apa. Nah, keduanya terpisah 1200 meter. Nah, di sini kan dia bergerak ya pada saat T, ya. Dia bergerak katakanlah ke suatu titik di sini untuk si A-nya. Ya, ini saya kasih nama A aksen. Nah, jarak dari si B juga bergerak ke sini. Nah, ini anggaplah B aksen. Nah, sekarang jarak yang tempuh si A ya, kalau kita perhatikan di sini, itu kan berarti dari A ini ke sini ya. Ini sebagai jarak A, SA. Sedangkan si B berarti dari posisi awal tadi ke sini. Nah, ini kita kasih nama SB. Ya. Terpisah 1200. Nah, 1200 yang mana? Nah, 1200 berarti dari setelah T detik dia terpisah semuanya sini. Nah, ini terpisahnya
1200 meter. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa SA-nya nanti ditambah dengan SB-nya akan sama dengan 1200 meter ya, nampak dari gambar ya kan. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa rumus V itu kan S per T atau S-nya V kali T ya, gitu. Nah, jadi kita gunakan di sini SA-nya berarti VA dikali TA. Nah, TA sama TB kan sama, karena bersamaan, kita buatnya T. Di sini berarti VB dikali TB atau T aja, ini 1200. VA-nya tadi di soal adalah 20, berarti 20T ditambah 30T sama dengan 1200. Nah, ini 50T 1200 sehingga T-nya ini adalah 1200 tadi dibagi dengan 50. Nolnya cuma 1, berarti sama dengan 24 detik. Nah, ini waktunya 24 detik. Nah, sedangkan kalau SA-nya berarti VA dikali T. VA-nya tadi 20 kali 24 sehingga diperolehlah 480 meter ya untuk jarak tempuh sama si A. Seperti itu. Oke. Jadi saya harap ini udah bisa dimengerti. Ingat ya. Seperti ini caranya jika dia saling menjauh. Oke, nah mungkin satu soal lagi ya. Ini saya lanjut ke nomor berikutnya. Nanti kalau belum paham bisa diulang lagi. Nah, saya harap untuk yang soal nomor berikutnya ini, nomor 2 ini, ini masing-masing di pause dulu. Di pause, coba kerjakan dulu gitu. Nanti baru dilihat cara pengerjaannya ya. Jadi biar lebih kelihatan belajarnya gitu. Beda dengan hanya melihat. Karena melihat itu sepertinya seperti itu gitu, tapi ketika mengerjakan mungkin akan berbeda. Jadi saya rasa lebih baik itu kalian coba dulu sendiri, baru setelah itu nanti kita lihat pembahasannya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Dua benda bergerak saling mendekati. Jadi ini sekarang saling mendekati. Kalau tadi kan saling berlawan arah ya, saling mendekati. Sekarang benda A ke kanan, udah jelas ada arahnya ke kanan, kecepatannya V ya. Benda B ke kiri dengan kecepatannya 30 meter per sekon. Jika mula-mula benda terpisah, nah ini awalnya 1200 pisahnya, berapakah kecepatan A saat bertemu B saat B telah menempuh jarak 720 meter. Nah, jadi di sini tidak ada dikatakan, ini anggaplah konstan kecepatannya. Jadi si A yang ke kanan ini saya gambarkan si A ke arah kanan. Ya, dengan VA-nya V katanya kan. Itu mau kita cari VA-nya. Sedangkan si B dia bergerak ke arah kiri tentunya. Nah, di sini dengan kecepatan B-nya adalah 30 ya, meter per sekon. Nah, mereka terpisah, mula-mula itu jarak pisahnya adalah 1200. Jadi dari A ke B-nya di sini dikatakan 1200 meter. Nah, berapa kecepatan A saat bertemu B? Nah, saat bertemu atau selisihan lah ya. Nah, si A si B katakanlah bertemunya di satu titik, tapi di sini katanya 720. Si B-nya udah menempuh, berarti si B udah menempuh 720. Katakan di sini si B-nya. B aksen saya buat ya. Di sini berarti sudah bertemu si A aksen. Nah, ketika di sini titik ini kan berarti ada jarak tempuh oleh si A, ini kita kasih nama SA. Jarak tempuh oleh si B kita kasih nama SB. Kebetulan SB dikasih tahu 720 tadi ya. Si B-nya 720 meter. Nah, mirip sama soal sebelumnya. Ini kita bisa buat bahwa SA ditambah SB sama dengan ya 1200 meter. Nah, SA-nya kita belum tahu. Tapi di soal ini kita tahu SB-nya. SB-nya tadi 720. Nah, sehingga kita bisa dapat ternyata SA-nya di sini 1200 dikurang 720. Sehingga diperoleh berapa ini? 8 ya. 0,8 di 11 berarti 4. Jadi 480 meter. Baru kita bisa dapatlah V-nya. Tapi waktu belum tahu ya waktunya berapa. Jadi waktunya kita cari tahu dulu dari si B-nya ya. Kan kita tahu V sama dengan S per T atau T-nya berarti S per V. Nah, T-nya ini saya kasih untuk yang B ya, jaraknya juga
sama kecepatannya. SB-nya tadi jadi sekitar 720 dibagi VB-nya adalah 30 dibagi 3. Ya, berapa itu ya? Berarti 20 3 7 ya, jadi 24 ya. Nah, 24 detik. Oh, ini seperti soal sebelumnya nampaknya. Jadi VA-nya berarti SA dibagi T. SA-nya tadi kan 80 dibagi 24. Nah, ini bisa 2 ya. Berarti 20 meter per sekon. Ini seperti soal yang tadi juga, cuman dibalik apa pertanyaannya saja. Oke. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan yang di sini ada soal lagi. Bentar. Nah, ini tentang GLBB-nya ya. Kita kasih nama nomor 3. Oke. Seorang pengendara sepeda motor berkendara di sepanjang jalan lurus dengan kecepatan di sini 15 meter per sekon dan akan melewati sebuah perempatan. Pengendara tersebut melihat traffic light atau lampu merah ya. Sudah menyala kuning, tetapi dia tidak mengurangi kecepatannya. Berarti tetap aja nggak diremnya ya. Akhirnya saat lampu menyala merah, dia menerjang melintasi seperempatan tepat setelah melewati pos polisi yang berada di pojok perempatan. Posisi yang sudah memarkir motor di depan pos mulai mengejar dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Akhirnya pengendara dapat dikejar polisi tepat sebelum perempatan berikutnya. Jarak kedua perempatan tersebut adalah, nah di sini tentu sebelum ya, artinya ini kalau kita katakanlah titik A-nya perempatan pertama, titik B-nya berarti perempatan berikutnya ya. Nah, tapi sebelum ini dia disusul gitu. Ya, kita anggaplah si pengendara motor tadi udah konstan kecepatannya, nggak bisa lagi ngebut. Berarti GLB ya. Sedangkan polisi GLBB karena ada percepatannya. Nah, di sini kita mau cari dulu berapa sih sebenarnya, kapan mereka katakanlah mereka ini si pengendara motor tadi terciduk di sini. Nah, inilah kita anggap sebagai S si sepeda motor. Ya, kita kasih nama lah SA ya. Nah, polisinya juga udah menempuh jarak yang sama kan? Ini kita anggap sebagai polisi SB. Sudah? Nah, di sini saya buat nih untuk si VA-nya dari soal itu kan 15 udah konstan, 15 meter per sekon. Nah, sedangkan si VB-nya awalnya dia 0, kan dia parkir. Ya, tapi di sini ada AB, AB-nya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika disusul maka kan jaraknya sama berarti ya, jarak tempuhnya, maka SA akan sama dengan SB. Nah, rumus untuk SA itu kan berarti VA dikali T ya. Anggaplah ketika dia lewat si sepeda motor tadi, langsung si polisinya melaju juga ya dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadratnya. Nah, sehingga SB-nya ini adalah V0T ya untuk si B-nya ditambah setengah AB T kuadrat ya. VA-nya ini 15 ya dikali T sama dengan V0B. Ini 0 ya, kali T ditambah setengah ini 2 kali T kuadrat, ini coret ya T 2-nya. Sehingga T juga coret 1, sehingga dapat waktunya adalah 15 detik. Nah, saat 15 detik berapa udah ditempuh jaraknya? Nah, tadi SA sama dengan SB. SA aja kita ambil ya. Ini berarti VA dikali T. Nah, VA-nya 15 ya dikali 15 berarti 225 meter. Artinya perempatannya itu tidak lebih dari 225 meter. Seperti itu ya. Nah, ini ya cara menyelesaikan soal yang seperti ini. Artinya belum tentu sama dengan, karena kan sebelum katanya ya. Di sini dikatakan jadi akhirnya pengendara dikejar polisi sebelum perempatan berikutnya ya. Oke, saya rasa ya seperti ini cara menyelesaikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan pada channel MPC Study Club ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.